Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat USG, selamat datang di podcast Beda, bicara edukasi dunia antar budaya. Tempat di mana kita akan membedah fenomena sosial dilihat dari sudut kacamata komunikasi. Bersama saya Leli dan dua rekan saya ada Kak Raudho dan ada Kak Regina. Apa kabar kalian? Hai, Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Oh iya teman-teman, aku lagi semangat banget nih karena episode kali ini kita akan membahas yang lagi seliweran di TikTok, tapi dari sisi akademis ya. Betul banget, aku juga nih semangat banget karena topik kita hari ini kan tentang apa yang di sekeliling kita kan dalam sehari-hari, kayak kita yang suka scroll-scroll media sosial seperti TikTok, Instagram maupun YouTube. Oke, di episode kali ini kita akan membahas yang lagi viral, yaitu fenomena yang dulunya sempat viral dan masih konsisten sampai sekarang, yaitu komunikasi antar budaya di era digital. Kita lihat bagaimana seorang konten kreator seperti Vicky Naki itu mampu menaklukkan dunia hanya lewat aplikasi Omi TV. Betul banget, siapa sih yang nggak tahu Vicky Naki ya kan? Dia cowok tampan iya. Terus dia juga bisa melelehkan hati para bule-bule dengan kemampuan dia berbahasanya itu. Oke. Nah Kak, tapi di sini kita nggak akan bahas ini kerennya seorang Vicky Naki saja, akan tetapi juga kita bahas bagaimana unsur bahasa, identitas, dan media baru berperan di dalamnya. Ya udah nggak usah lama-lama lagi, yuk kita beradaptasinya. Gimana Kak Raudho? Oke, jadi gini, buat kalian-kalian yang baru keluar dari gua nih, Gua apaan tuh Kak? gua Sur. Bisa aja. Buat kalian-kalian yang belum kenal siapa itu Vicky Naki, oke aku jelasin dikit nih. Si Vicky Naki ini adalah seorang konten kreator. Dia itu punya kemampuan berbahasanya dengan orang asing di Omi TV ini. Dia sering banget live di Omi TV ini ngobrol dengan orang asing itu kayak dari Rusia, Kazakhstan, Rumania, dan masih banyak lagi. Dan bukan hanya itu, dia ngobrolnya benar-benar sengobrol lancar-lancarnya. Nah, menariknya nih Kak, bayangin ada orang Indonesia yang dia itu cuma di kamar aja, tapi dia sudah bisa ngomong bahasa Rusia dengan aksen yang cukup fasih. Dan di situ reaksi bule-bulenya itu langsung berubah drastis. Berubah drastis gimana? Ya, yang awalnya cuek jadi lebih terbuka. Betul banget. Dan di sini bukan cuma tentang bahasa aja, tapi si Vicky Naki ini dia mampu masuk ke dalam budaya mereka. Misalnya nih, dia tahu bercandaan orang sana itu gimana, atau mungkin dia tahu makanan khas sana itu apa aja. Nah, dari konten-konten dia inilah yang sering ditonton oleh jutaan orang. Dan di sini juga ada interaksi yang terasa sangat nyata banget, walaupun cuma lewat layar monitor. Nah, tapi di sini pasti ada sisi lainnya juga kan Kak? Kadang mungkin ada misunderstanding atau perdebatan kecil soal persepsi orang luar terhadap Indonesia. Nah, ini yang akan kita bedah. Gimana Ome TV yang dulunya mungkin menjadi tempat random begitu kali ya, tetapi menjadi ruang publik untuk pertukaran budaya. Oke, kalau kita beda pakai teori komunikasi, apa yang dilakukan Vicky Naki ini merupakan contoh sempurna dari komponen komunikasi antar budaya, di mana di dalamnya itu terdapat pengetahuan bahasanya, perhatiannya, dan skillnya. Tunggu, kalau kita bicara soal media yang dipakai, ini termasuk ke karakteristik media baru kan? Iya, benar sekali. Omi TV ini mempunyai karakteristik interactivity dan demasification. Nah, komunikasi tidak lagi secara satu arah. Ini terjadi interaksi simbolik di budaya siber. Nah, si Vicky Naki ini menggunakan simbol-simbol bahasa untuk membangun identitasnya. Nah, ngomongin soal identitas nih, si Vicky Naki ini pinter banget loh memposisikan dirinya. Dia bisa membawa identitas budaya Indonesia yang ramah dan sopan, dan dalam waktu yang bersamaan juga dia bisa mengadopsi identitas global dengan kemampuan dia berbahasa asing itu.
Nah, secara akademis ini juga berkaitan dengan teori akomodasi komunikasi. Vicky Naki melakukan konvergensi, yaitu menyesuaikan gaya bicaranya dengan lawan bicaranya agar mereka tetap nyaman. Nah, dari sini hambatan-hambatan komunikasi atau noise bisa diminimalisir. Di sini juga jangan lupa ya, ada aspek komunikasi nonverbal, yaitu seperti gerakan tangan, senyuman, bahkan ekspresi wajah dari si Vikenaki itu di kamera krusial banget loh. Dia mampu membuat orang percaya dalam waktu singkat di era digital. Nah, satu lagi kita lihat dari sisi masyarakat jejaring, ruang publik tidak lagi menjadi lapangan pasar, tetapi menjadi ruang virtual. Benar, tapi masalahnya di sini ada komodifikasi informasi, di mana interaksi yang tulus ini bisa dikemas menjadi sebuah konten yang dapat menghasilkan AdSense dan viewers. Wah, menarik sekali soal komodifikasi ini. Menurut kalian, apakah interaksi di Ome TV itu benar-benar melakukan pertukaran budaya atau cuma sebuah eksploitasi demi konten? Kalau menurut aku sih dua-duanya. Karena apa? Di satu sisi, ini adalah edukasi untuk kita penonton Indonesia. Supaya kalau kita mau berinteraksi dengan orang lain, kita tidak insecure. Dan di sisi lain, terkadang kita cuma melihat dari sisi luarnya saja, tanpa mendalami isu atau konflik budaya tersebut. Aku setuju sih Kak, refleksinya adalah teknologi memang memudahkan, tapi hambatan komunikasi antar budaya seperti stereotip itu tetap ada. Benar, cuma bedanya di sini, media sekarang bisa kita gunakan untuk bertanya langsung atau klarifikasi. Dan kita sebagai penonton, kita harus lebih kritis. Jangan cuma mengambil dari sisi entertainnya saja. Wah, menarik sekali kasus yang kita bedah sekarang. Kalau aku simpulkan ya, apa yang dilakukan Vicky Naki itu membuktikan kalau di era digital batas-batas geografis itu semakin kabur. Tetapi pemahaman akan identitas dan etika antar budaya itu harus menjadi nomor satu. Benar. Apakah dari kalian ada pesan-pesan buat sahabat USG? Pesan buat sahabat-sahabat USG, belajar bahasa itu penting, tapi belajar berempati terhadap budaya lain itu jauh lebih penting. Jadi gunakan media untuk membangun koneksi, bukan hanya mencari validasi. Betul banget. Dan setiap interaksi kita di dunia maya adalah representasi budaya kita. Maka dari itu, stay smart and stay respectful. Terima kasih untuk semuanya yang telah mendengarkan obrolan kita. Aku bersama dua rekanku izin pamit undur diri ya. Sampai jumpa di next video. Bye.